Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang matematika untuk melanjutkan sifat-sifat yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat komutatif atau pertukuran dan sifat asosiatif atau pengelompokan. Saya lanjutkan sifat yang ketiga, yaitu tentang sifat identitas. Sifat identitas. Identitas itu artinya nilainya sama, hasilnya sama dengan angkanya. Contohnya untuk sifat identitas pada penjumlahan. Kalau pada penjumlahan itu A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A. Hasilnya bilangan itu sendiri, jadi hasilnya A. Jadi semua bilangan kalau ditambah 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Terus sifat identitas yang berlaku pada perkalian. Kalau pada perkalian itu dikali dengan 1, angkanya akan menghasilkan angka itu sendiri. A kali 1 itu hasilnya sama dengan 1 kali A. Hasilnya itu sama dengan A. Angka jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya angka itu sendiri. Ini yang disebut dengan sifat identitas. Contohnya yang pertama, 2 ditambah 0 hasilnya berapa? 2. Angkanya ini sendiri. 5 tambah 0, 5. 4 tambah 0, 4. Contohnya yang kedua, 4 dikali 1, bilangan itu sendiri, 4 kali 1, 4, 1000 kali 1, 100 kali 1 juga 100, itu yang disebut dengan sifat identitas. Terus yang kedua, sifat identitas hanya berlaku pada penjumlahan sama perkalian ya, tidak berlaku sama pengurangan dan pembagian. Sifat yang keempat yaitu tentang sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif atau penyebaran ini berlaku pada perkalian dan pembagian, ditemankan sama pengurangan. Contohnya gini ya. A dikalikan dengan B tambah C. Kalau disebar bagaimana? Kalau tandanya ini kali, artinya semuanya dikalikan. Jadi ini A kali B ditambah, ke sini lagi, kembali lagi, A kali C. Nah, berlaku juga pada pengurangan. Kalau A kali B dikurangi C, penyebarannya bagaimana? Depan kali depan, berarti A kali B dikurangi depan kali belakang, A kali C. Ini pada perkalian. Pada pembagian juga sama. A dibagi B tambah C. Kalau dibagi bagaimana? Sama. Depan bagi depan, berarti A kali B ini kan tandanya tambah, ngikuti tanda yang sini. Berarti ini ditambah depan kali belakang, A kali C. Kalau penyebarannya A bagi B dikurangi C, sama. Berarti depan kali depan, A kali B dibagi, ini kan dikurang ya, jadi ini tandanya dikurang. Nih, A kali C. Ini adalah rumus tentang sifat distributif atau penyebaran. Contohnya, misalkan 2 dikali 10 ditambah 20. Berarti caranya bagaimana? Disebar 2 kali 10 dikurung ditambah, nih kembali lagi, 2 kali 20. Hasilnya 2 kali 10, 20 ditambah
40. Hasilnya 60. Kalau pada pembagian bagaimana? Misalkan 12 dibagi 4 dikurangi 2. Berarti kalau disebar bagaimana? Berarti 12 dibagi 4 kasih kurung, tanda yang tengah kan min, berarti sini min. 12 dikubi bagi 2 dibagi 2. Hasilnya 12 dibagi 4 dapat 3 dikurangi 12 bagi 2, 6. 3 bagi 6 negatif 3. Sekian materi dari Ustazah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.